Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah, yang dimana semoga hati kita semua, apa yang diinginkan oleh kita semua menjadikan ilmu yang manfaat. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Tolong konsentrasi semuanya. Alhamdulillah wa bihamdihi sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua? Baik. Alhamdulillah baik semua, pada sehat ya. Kelihatan cerah-cerah semua, semangat belajarnya pada pagi hari ini. Baik, sebelum guru akan memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu sesuai dengan absennya masing-masing. Yang pertama, Koji, hadir apa enggak? Hadir. Oh, sudah baik, berada semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau gitu berarti semangat belajarnya tidak ada kendala apapun. Baik, sebelum Pak Guru akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru bertanya mengenai tentang materi sebelumnya. Kemarin babnya apa sih anak-anak? Ada yang ingat enggak? Oh, pintar sekali. Berarti babnya yaitu Su'abul Iman. Su'abul Iman itu apa sih? Ayo, ada yang tahu enggak? Ayo kamu. Ada yang tahu enggak? Oh ya, Peter. Iman itu yaitu mengenai tentang cabang-cabang iman. Di mana iman itu ada yang menggunakan lisan, iman menggunakan hati dan lain-lain. Baik, kalau sudah ingat semuanya materi yang minggu lalu, Guru akan membuka pada materi pada pagi ini, yaitu mengenai tentang bab foya-foya. Baik, sebelum kami memulai, kami akan memudahkan PPT terlebih dahulu. Baik anak-anak. Jadi pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang menjalani hidup, memanfaat dengan lebih baik, berfoya-foya, riya, sifat, takabur dan jasa. Baik, lanjut. Kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan meliputi yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya, ini yang pertama. Untuk yang kedua yaitu anak kita membahasakan menghindari sifat riya dan juga sum'ah. Yang ketiga menghindari sifat takabur, dan yang keempat menghindari sifat hasad. Lanjut. Jadi di sini apa sih itu untuk sendiri untuk menghindari larangan, untuk menghindari berfoya-foya, sum'ah, takabur dan juga hasad. Menganalisis manfaat. Jadi menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Tujuan pembelajarannya yaitu apa sih? Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial mengenai bab tersebut. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad. Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu tidak boleh menjadi orang itu yang suka berfoya-foya, riya ataupun takabur dan juga hasad. Ada yang bertanya di sini? Oh, enggak ada. Baik, akan saya Pak Guru lanjut. Nah, ini perlu membuat gambar. Ada gambar. Kita baca dari gambar tersebut. Ini orang ini ada orang yang lagi ibaratkan mengumbar-umbar dari kekayaannya, bersenang-senang. Itu enggak boleh karena menunjukkan perilaku yang sombong. Dan yang kedua ini belanja dan lain-lain. Nah, orang ini menghambur-hamburkan uang, merasa kayak seperti orang itu merasa paling kaya sendiri dan yang lain-lainnya. Apabila kemudian tulis pesan-pesan orang untuk setiap gambarnya tersebut, jadi nggak boleh. Ini pada suatu contohnya aja. Nah, kita melihat ini ada suatu kisah
Nah, dan suatu kisah seorang Bani Ansor dan juga Abdullah bin Amr. Ini kisahnya ini. Nah, jawab Ummul Ansor kepada Abdullah bin Amr. Benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah membuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri atau berhasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya pada kisah kali ini itu orang itu tidak boleh beriri hati ataupun sombong kepada sesama manusia, itu tidak boleh. Nomor 1, larangan untuk berfoya-foya. Jelaskan di dalam surat Al-Isra ayat terpilih dalam Al-Quran dan dalam ayat tafsir diulang 3 kali dalam Al-Quran. Isra, artinya apa sih Isra itu? Artinya berlebih-lebihan segala sesuatu yang Mustafa telah bilang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhiratnya. Tabdzir, apa tabdzir itu anak-anak? Yaitu perilaku yang mengganggu-ganggukan. Tabdzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebihan. Baik israf dan tabdzir tergolong perilaku tercela, akhlakul mahmumah. Baik, lanjut. Larangan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebihan atas melampaui batas israf dan dalam kafir memperlakukan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Ketiga, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran juga. وآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang di dalam penjara, dan jagalah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra 17, 27 dan 26 dan juga 27. Nah, larangan Isra. Isra tidak berlebih-lebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqru wa kana baina dzalika qawama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat Al-Furqan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir dan terkecuali secara wajar. Baik, lanjut. Contoh orang Islam dalam hal ini. Ini yang pertama, yaitu mengenai tentang kehidupan kita sehari-hari juga, yaitu makan. Orang itu tidak berlebihan sampai makanan tersisa-sisa akhirnya dibuang secara sia-sia. Dan yang kedua, merasa paling enak sendiri. Ada orang timpunan di timpunan umum makan tetapi tidak melihat yang lainnya sedang menganti, apakah dia enak-enak timpunan. Itu sesuatu yang sangat tidak wajar sekali. Nah, dan juga waktu dalam hal waktu di sosmed dan lain-lain yang ada di sini. Baik, lanjut. Menghindari hidup berfoya-foya. Contoh perilaku israf dan juga tabdzir dalam makanan dan minuman. Ini cuma penjelasannya aja, masuk sekali lagi. Nah, ini cara menghindari sifat israf dan juga tabdzir. Di dalam hidup itu berfoya-foya itu nggak boleh, maka caranya untuk menghindari tersebut. Yang pertama yaitu menjadikan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang itu artinya apa? Selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membiasakan bersedekah kepada orang lain. Bertindak selektif dan terencana, berdaya hidup sederhana, bersikap rendah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yadkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Yutawwaquna ma yaqulu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang mikir bahwa apa yang diberikan Allah kepada mereka dan karunia-Nya dari bahwa kita itu mereka, lagi itu buruk bagi mereka, apabila harta mereka pikirnya itu akan dikalungkan di akhirnya pada hari kiamat. Jadi Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mau dan apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Imran.
Baik. Ia sunnah. Ia adalah penghapus dosa kita. Dan ini diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. An-Nahmudin Nabi qala Rasulullah SAW, inna akhwakum akhwafu alaikum syirku. Tadhabu qalu ya Rasulullah wa ma syirku la tudhab. Qala ar-riya inna Allah yaqul yawma tujaza ibadu wa a'malihim. Idhabu ila alladziina kuntum turafuna bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Ini diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya dari Mahmud bin Nabi berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok dari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang waktu di dunia, kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka, perintah pahala mereka itu. Diriwayatkan oleh Rahul Ahmad. Nah, sini ada ciri-ciri riya. Ciri riya yaitu gagah-gagah, bersama ikutan, yang amal baik, berlaku, beramal segala ikutan, sama-sama dan lain-lain. Ini bisa nanti diskusikan bersama dan lain-lain. Baik. Ini yang terakhir, cara menghindari sifat sesat, yaitu yang pertama meyakini kebesaran Allah, banyak rasa syukur, dan sifat hati seorang membantu orang lain, menjaga tali silaturahmi dan menunjukkan kemenangan kepada umum. Baik, ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya pada paham ya. Alhamdulillah kalau kita paham. Baik, di sini Ustaz atau Pak Guru akan memberikan kepada kalian tugas kelompok mereview kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi dari awal hingga akhir mengenai riya, sifat, takabur dan hasad dan manfaat menghindari sifat riya, apa sunnah, takabur dan hasad. Dan di sini saya akan bagi menjadi ada 4, berarti 4 kelompok. Ayo, kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Good, alhamdulillah, baik sekali, secara cepat ya. Nah, kemudian saya beri waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi mengenai tentang sifat-sifat 4 tersebut. Mulai dari sekarang. Alhamdulillah, kami sudah selesai. Peserta didik, monggo dari perwakilan 1 anak untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, baik kita semua. Di sini apakah ada yang ditanyakan peserta didik? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, jadi intinya itu dari pembahasan pada pagi hari ini, sebagai manusia itu tidak baik ketika kita hidup di masyarakat kita sekitar, kita yang menjadi orang yang sombong, takabur, ataupun merasa paling kaya sehingga kita menjadi orang yang sombong. Sombong bukan berarti sombong cuma dalam ucapan bicara aja, tetapi kita juga menghindari dari sifat berfoya-foya, sifat sum'ah, takabur dan juga hasad. Baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru merasa cukup ya, sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya, semua murid-murid yang sudah dikumpulkan mohon dipresentasikan secara satu-satu. Jadi di sini akan saya berikan sedikit yaitu motivasi buat semua peserta didik. Semoga kami giat belajarnya makin rajin lagi, semoga menjadi anak yang peserta didik yang mau unggulan, yang menjadi prestasi yang sangat baik. Di sini kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf dari awal hingga akhir apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari hati para murid semuanya. Pak Guru minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.